Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poster kami yang berjudul Krisis Distribusi Air di Gang Madrasah dan Kebijakannya. Dengan saya, Elfrida Birprangin dan rekan saya, Sela Medita Silalahi, Rafael Excel, Raden Vanessa, dan Ferianto. Yang pertama, pendahulu. Air menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat dalam aktivitasnya. Kebutuhan tersebut antara lain untuk keperluan rumah tangga seperti mandi, masak, minum, mencuci, dan keperluan pertanian dan peternakan, dan berbagai keperluan lainnya. Tentunya dibutuhkan air yang bersih untuk memenuhi keperluan tersebut. Ketersediaan air bersih suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, iklim yang menentukan ketersediaan air bersih melalui curah hujan. Yang kedua, geologi di mana dipengaruhi oleh bantuan akuifer yang dapat menampung air dan mendapat keluar permukaan tanah sebagai mata air. Yang ketiga, polusi air yang mencemari air bersih dengan adanya limbah, sampah, dan lain-lain. Yang keempat, abstraksi air, yaitu penggunaan air tanah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan air. Abstraksi air dan bantuan akuifer saling berhubungan di mana jika adanya abstraksi air yang berlebihan, maka ketersediaan air berkurang karena akuifer tidak dapat mengganti air yang keluar. Kelima, infrastruktur juga mempengaruhi ketersediaan air di suatu daerah, yaitu dengan mampu tidaknya pompa dan pipa air dialirkan kepada masyarakat. Yang terakhir, kemiskinan di mana masyarakat yang tidak mampu mendapatkan akses air bersih cenderung menggunakan air yang kotor untuk keperluan sehari-harinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saat ini terdapat berbagai daerah yang mengalami kesulitan dalam distribusi air. Salah satunya Kampung Situ Aksan di Gang Madrasah. Situ Aksan adalah sebuah daerah di Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparai, Kabupaten Bandung. Situ Aksan diambil dari kata situ yang berarti danau dalam bahasa Sunda. Dan Aksan merupakan nama dari pemilik lahan yang biasa disebut Haji Aksan. Kampung ini merupakan daerah pemukiman yang berasal dari danau buatan yang kemudian berkembang secara pesat dan menjadi pemukiman di dalam kota. Pada awalnya, Situ Aksan merupakan bekas galian liu batu bata yang berarti secara tidak langsung danau ini adalah danau buatan. Pada tahun 1950 hingga tahun 1970, Situ Aksan merupakan pusat pemancingan dan tempat hewan angsa, sekaligus menjadi objek wisata dan balong penampungan air untuk mengatasi banjir. Namun di tahun 1980-an terjadi pembangunan pemukiman yang menyebabkan Situ Aksan menyempit dan menghilang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu bagian pendalaman masalah, di mana terdapat beberapa keunikan dari Gang Madrasah Situ Aksan dari daerah sekitarnya. Yaitu, pertama, gang tersebut menjadi tempat jual beli air oleh masyarakat yang tidak mendapatkan akses air. Masyarakat yang tinggal di luar Gang Madrasah banyak membeli air dari penjual air keliling yang ada di gang itu. Kedua, yang dimiliki Gang Madrasah sudah pernah diakses oleh PDAM untuk pemasangan air, tetapi meskipun sudah diakses, air tersebut tetap tidak menyala. Keunikan lainnya, meskipun mereka kesulitan dalam mendapatkan air, tetapi mereka memiliki alternatif sendiri untuk mengatasi permasalahan distribusi air di wilayah mereka. Kondisi tanah Situ Aksan yang tebal menyebabkan biaya melakukan pengeboran di lahan tersebut mahal. Hal tersebut mengakibatkan tidak semua masyarakat dapat membuat sumur bor. Warga yang tidak mendapatkan akses air melalui jet pump harus membeli dari penjual air keliling sekitar 10 jirigen per hari. Selain itu, masyarakat Situ Aksan juga mendapat bantuan dari masjid, di mana air bisa dialirkan menggunakan selang ke rumah-rumah, tetapi tidak memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat harus tetap membeli tambahannya dari penjual air keliling. Penelitian ini bertujuan mengetahui secara langsung alasan mengapa daerah Situ Aksan tidak mendapatkan akses air dari PDAM dan mengetahui bagaimana cara warga Situ Aksan memenuhi kebutuhan airnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah solusi dari permasalahan yang terjadi di Gang Madrasah. Solusi yang dapat diberikan bagi permasalahan ini adalah melalui dua jalur, yaitu jalur lembaga dan jalur masyarakat yang diberikan oleh lembaga atau lembaga yang dibantu oleh masyarakat. Jalur lembaga dilakukan melalui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya Pamsimas. Pamsimas sendiri adalah penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
yang menjadi salah satu aksi nyata dari pemerintah untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam program Pamsimas yang dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan memunculkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya air bagi kesehatan. Selain itu juga, pemerintah juga melakukan perbaikan pada PDAM selaku perusahaan daerah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan air bersih di daerah dengan restrukturisasi kelembagaan PDAM dari perusahaan daerah menjadi Badan Layanan Umum atau BLU atau Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Ada pula kebijakan yang dibuat dari Perdana Menteri India yaitu Swachh Bharat Mission yang mendapatkan bantuan dari United States Agency for International Development yang dapat diaplikasikan di Indonesia atau di daerah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini jalur pemerintah yang dibantu masyarakat itu dapat dilakukan melalui pendanaan yang diberikan pemerintah untuk pembangunan yang mencukupi dan untuk mendorong terwujudnya akses air minum aman di tahun 2030. Sejauh ini pendanaan yang diberikan pemerintah dalam 5 tahun terakhir untuk sektor air bersih berkisar 3,5 sampai 6,5 triliun. Dengan rata per tahun itu sebesar 4,5 triliun. Ada pula zona air minum prima atau wilayah khusus yang dirancang sebagai kawasan pelayanan dengan kualitas air yang telah memenuhi standar dan merupakan air siap minum, atau lebih jelasnya, air yang disalurkan ke wilayah tersebut itu sudah memenuhi syarat untuk bisa diminum langsung tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Untuk menjaga kinerja dari pemerintah, masyarakat membuat rencana penanganan air minum atau RPAM. RPAM sendiri adalah upaya pencegahan, perlindungan, serta pengendalian pasokan air minum bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, bantuan pemerintah juga diberikan dengan adanya tangki air dan tandon air kepada Desa Duyung untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di sana, yaitu dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto, PUPR, Bapeda, dan PDAM. Masyarakat juga melakukan gotong royong untuk melakukan renovasi jaringan air dan bak penangkap. Kerjasama antara pemerintah Desa Duyung dengan masyarakat sudah terjalin dan dapat dilihat dalam kerjasama atau gotong royong dan saling membantu dalam renovasi jaringan air dan bak penangkap air demi kelancaran saluran air yang akan membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan akan air. Ada pula pembangunan prasarana jaringan utama yang dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan jaringan distribusi air bersih dan sarana air bersih berupa bak penampungan air. Pengadaan water meter memperoleh bantuan dana dari pemerintah pusat melalui program penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan PNPM Mandiri Perkotaan. Pelayanan air bersih pada saat ini dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Makmur dengan membentuk subunit pengelolaan air bersih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kesimpulan dari poster ini yaitu alternatif terbaik untuk mengatasi permasalahan ini adalah alternatif kedua, yaitu pendanaan, di mana pada kenyataannya warga Situaksan sudah memiliki akses PDAM, tetapi tidak dapat digunakan karena tidak adanya aliran air yang keluar, dan belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak PDAM itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat Situaksan lebih baik diberikan dana untuk membangun jet pump yang ada, yang pada dasarnya berfungsi menghisap air di daerah yang lebih dalam dan membawanya ke permukaan sehingga masyarakat juga akan lebih cepat mendapatkan air bersih. Dengan debit air yang cukup besar yang tentunya tidak membuang tenaga yang besar serta memperingan masalah krisis air bersih di Situaksan. Pelajaran yang dapat diambil dari beberapa permasalahan krisis air yaitu bahwa air menjadi sebuah elemen penting dalam kehidupan manusia dengan segala kegunaannya, dan ketersediaan air tersebut yang perlu diusahakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah di dalam kedua pihak harus bekerja sama dalam membangun kebijakan, program, dan cara untuk memenuhi ketersediaan air tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.